Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV. Mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Halo, selamat pagi. Belum. Terima kasih Zelda, terima kasih Nisa. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan saya Ridwan Remin bisa hadir di rumah saya sendiri. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah menyempatkan untuk bergabung di kosan kampus Kompas TV kali ini. Dan terima kasih untuk Mas Abdur yang sudah menyampaikan semuanya. Saya nyampein apa lagi Mas Abdur, ini semuanya udah dibahas itu tadi. Apa itu konten kreator, gimana cara bikinnya, peralatannya apa, publikasinya di mana, cara publikasinya apa, sudah lengkap Mas Abdur. Jadi sekian aja kayaknya ya dari saya ya. Apalagi ya yang bisa saya sampaikan. Paling yang tadi disampaikan sama Mas Abdur itu udah bener semua. Kalau mau memulai sebagai konten kreator atau mau mulai nyoba-nyoba bikin karya, didokumentasikan, dipublikasikan, itu cara-cara yang dikasih sama Mas Abdur tuh udah paling bener, paling mudah diikutin, caranya juga jelas gitu. Cuma mungkin nanti ketika udah bikin, ujung-ujungnya akan kembali ke personality kita gitu. Kita tuh orangnya kayak gimana sih? Kita tuh cocoknya bikin karya apa sih? Terus tujuan kita dalam membuat konten atau karya itu sendiri apa sebenarnya? Nah, di sini saya pengen ngasih sedikit sharing pengalaman aja dari saya yang tadinya cuma seorang stand up comedian. Sekarang saya sudah merambah ke berbagai media untuk mencari sesuap nasi dan sesuap antigen. Jadi sekarang apa aja udah dicobain. Jadi boleh mungkin dibuka slide-nya PowerPoint saya meskipun tidak sebagus punya Mas Abdur. Nah, nah ini dia PowerPoint yang saya bikin 3 menit yang lalu. Ini belajar bikin konten dalam kurung buat belajar. Kenapa sih judulnya belajar bikin konten buat belajar? Karena tujuan saya membuat konten di sosial media, mau itu YouTube, Instagram, Twitter, atau apalagi ya saya main. Facebook, TikTok enggak, OnlyFans juga enggak sempet. Nonton aja lah kalau Bigo, TikTok, OnlyFans tuh nonton aja. Enggak login, enggak. Nah, di berbagai media tujuan saya adalah untuk belajar. Biasanya orang bikin konten kan tujuannya pengen terkenal, pengen punya banyak uang, pengen punya banyak fans gitu. Kalau saya sih sadar diri aja, kayaknya untuk memulai sesuatu yang baru lagi tuh prosesnya akan lama banget gitu. Karena saya tahu prosesnya menjadi seorang stand up comedian dari awal banget, kenal stand up comedy di tahun 2011 sampai akhirnya bisa jadi juara 1 Suci 7 Kompas TV di tahun 2017. Prosesnya tuh panjang banget gitu, dan kalau saya mau sesukses saya di stand up seperti sekarang, berarti harus sepanjang itu juga proses saya sebagai konten kreator, dan saya terlalu males gitu. Jadi dari awal tujuannya bikin konten di sosial media atau di media selain stand up comedy, tujuannya memang cuma buat belajar.
Belajar apa aja? Boleh di next slide-nya. Nah, ini enak ya mencet next kalau di kampus dapat nilainya sama ya. Padahal yang ngejelasin saya nih. Jadi ini adalah konten-konten yang saya punya di YouTube lah ya. Karena kan tuh bisa dilihat sendiri saya punya silver play button 100.000 subscriber. Memang angka yang tidak terlalu banyak dibanding konten kreator sampah lain. Tapi ya lumayan lah. Jadi ini adalah konten-konten yang saya buat di channel YouTube saya Ridwan Remin, dan saya kasih tahu semua yang saya bikin ini tujuannya adalah untuk belajar. Yang pertama saya upload video-video tentang saya stand up comedy, entah itu saya sedang tampil atau saya sedang memberikan tutorial stand up comedy atau ngasih tahu ke orang-orang gimana cara saya menulis materi stand up comedy, semua tuh untuk belajar, entah itu belajar video, belajar ngedit-ngedit video, belajar mempublikasikan, belajar menggunakan alat-alat untuk menjadi konten kreator gitu. Belajar juga gimana caranya untuk memanage sebuah akun dari nol banget sampai akhirnya punya silver play button gitu. Jadi semua itu ada belajarnya, meskipun tujuan utamanya tetap gimana caranya biar bisa jadi lebih baik lagi di bidang-bidang yang saya cobain di YouTube ini gitu. Terus saya juga sempat bikin sketsa komedi, judulnya Serba Salah Series. Itu juga tujuannya untuk belajar sebenarnya. Saya nge-guide teman-teman di komunitas stand up Indo Bogor untuk bareng-bareng yuk belajar. Gue lagi pengen belajar nih bikin skrip. Karena biasanya kalau tampil sketsa di TV atau untuk kebutuhan iklan atau untuk OTT, itu kadang ada apa ya, treatment-treatment yang menurut saya, ini ngapain sih ribet banget bikin konten gini doang. Kalau cuma pengen ngelucunya gini, kenapa harus seribet ini sih produksinya gitu. Ngatur lampu sini, ngatur kamera sini, yang ngerjain juga rame gitu, ada reading, padahal ya elah reading juga 2 minggu pas take ulangi lagi gitu. Nggak hafal-hafal juga itu talent gitu, mending buat apa reading. Kadang mikir sampai segitunya, makanya pengen belajar gimana sih kalau memproduksi sendiri, yuk bikin yuk sketsa komedi, sekalian belajar nulis, sekalian belajar acting, sekalian belajar ngedirect, sekalian belajar ngedit, sekalian belajar gimana mengatur banyak orang gitu. Dan di situ alhamdulillah gitu, kesempatan belajar itu akhirnya bisa kepake ketika diajakin main sketsa beneran di TV, main film layar lebar, atau bikin konten iklan gitu. Jadi semuanya tuh kepake. Jadi yang tadinya ilmunya cuma tahu sebatas gimana caranya berperan di dalam sebuah film atau skenario, sekarang jadi lebih tahu, oh kalau misalnya kita meraninnya dengan cara kayak gini, nih kameranya ngambilnya susah nih gitu. Kalau badan kita gerabak-gerubuk nanti audionya goyang nih gitu, suaranya kresek-kresek nih. Nanti kalau misalnya pergerakan kita nggak sesuai sama latihan, temen kita blockingnya kehalangan nih gitu. Itu kan akhirnya jadi tahu yang tadinya cuma sebatas ngapalin skrip, ngapalin dialog, jadinya tahu semua. Tahu tentang lighting, tahu gimana sebuah karya tuh bisa dari yang mentah terus diedit gitu. Jadi tujuannya bikin konten adalah untuk belajar, dan akhirnya kesampaian gitu di tempat-tempat yang berbayar, yang profesional, kerjanya tuh jadi nggak malu-maluin karena udah belajar dulu di konten YouTube sendiri gitu. Yang ketiga, bikin podcast juga tahun lalu awal-awal pandemi, karena kita nggak tahu mau ngapain kan, disuruh di rumah aja, nggak ada kegiatan apa-apa, akhirnya memutuskan untuk bikin konten podcast jarak jauh, lagi-lagi sama teman-teman komunitas stand up Indo Bogor. Jadi jarak jauh kita teleponan via WhatsApp, 4 orang, ngerekam masing-masing, saya ngerekam, teman-teman yang lain juga ngerekam, abis beres podcast, dikumpulin rekamannya, terus ngedit sendiri, disatuin, dijahit. Itu juga tujuannya buat belajar. Pertama belajar podcastnya, kedua belajar ngedit audio dari yang tadinya nggak tahu Adobe Audition itu fungsinya apa di laptop gitu.
Sampai akhirnya, oh ternyata gini ya cara naikin gain, oh caranya normalize tuh gini, oh caranya ngilangin noise tuh gini. Kalau mau bagus, mic-nya tuh harus pakai yang ini, bukan yang itu gitu. Gimana cara sinkronisasinya antara orang-orang itu biar nggak terlalu PR ngeditnya. Oh di awal itu kita harus janjian ngitung bareng-bareng. Nanti pas ngedit tinggal disatuin nih hitungannya 3, 2, 1-nya bareng nggak gitu. Semua tuh belajar. Akhirnya sekarang ketika secara profesional di hire untuk bikin podcast yang bayarannya alhamdulillah gitu. Jadi nggak malu-maluin. Ngebawain podcastnya udah bisa. Ngobrol sama bintang tamu lainnya udah cair gitu karena udah keseringan ngobrol. Terus paham juga kalau ngomong di podcast tuh yang kekuatannya cuma suara doang. Kita nggak bisa ngejokes yang sifatnya visual gitu. Kita ngobrol terus kita bercandain warna bajunya nggak bisa tuh karena kan audio doang jadi harus dijelasin. Terus juga belajar gimana caranya biar nggak dead air kalau ngomong gitu. Meskipun bisa diedit, di-cut to cut, tapi kan jauh lebih baik kalau natural gitu. Semuanya tuh ngomong-ngomong aja ngalir aja. Meskipun kadang lucu, kadang enggak, tapi gimana caranya kita ngebawainnya dengan pede aja gitu. Seakan-akan ya udah kita support aja gitu. Temen ngelawak kita bantu ketawa, kita ngelawak temen nggak bantu emang brengsek kadang temen kayak gitu. Tapi kita ketawa sendiri aja. Belajar untuk gimana caranya suasananya hidup gitu. Balik lagi bikin konten awalnya di YouTube atau di Spotify, di Instagram, di Twitter, tujuannya buat belajar supaya ketika di hire secara profesional nggak malu-maluin gitu. Begitupun dengan konten-konten lain, ada vlog, ada konten baca berita, ada talk show, ada tutorial, stand up comedy, ada juga gaming, sempat nyobain gaming. Karena pengen belajar aja gimana caranya nyambungin dari handphone ke laptop. Kok bisa ya para pro player gamers ini bisa nyambungin dari HP-nya ke laptop tanpa nge-lag gitu. Jadi belajar teknologi juga, terus belajar gimana sih caranya konten kreator gaming ini pada bisa so asik ketika ngekill musuhnya gitu. Karena kan susah juga gitu kalau lagi main kadang kita fokus aja, tapi kalau uh, pro playernya tuh kayak bisa main tapi sambil komentarin gamenya gitu. Padahal itu susah banget gitu. Main bener aja susah, apalagi sambil ngomentarin, sambil so asik, sambil nyapa-nyapa yang nonton gitu, sambil ngasih semangat buat yang lagi mau belajar, sambil ngucapin terima kasih yang udah nyawer di live streaming. Itu repot loh, PR banget loh. Sementara kita main game ya main game aja gitu. Tapi dari situ akhirnya belajar. Sekarang saya main gamenya jadi makin jago. Stand up-nya makin kurang tapi kebanyakan main game, ya. Boleh di next lagi. Nah, tadi kan udah dibahas juga sama Mas Abdur, gimana caranya untuk memulai bikin konten. Kalau ini sih gimana cara memulainya ala saya ya. Ini kayaknya tidak ada di buku jurnalis media massa, tidak ada ini. Meskipun saya juga ini lulusan kampus FISIP, saya fakultasnya, ilmu komunikasi, jurnalistik juga. Cuman ya seperti halnya pelajaran di kuliah tidak banyak yang masuk ya. Jadi lebih banyak di luar dapat ilmunya dibanding di kampus, ya enggak? Tapi ya ini adalah yang saya tahu akhirnya gitu, yang dulu saya belajar sedikit-sedikit dan sekarang saya jalanin sendiri, akhirnya saya bisa menyimpulkan, gimana sih kalau saya ditanya sama orang untuk memulai sebuah konten, apa aja caranya, terus step by step-nya gimana aja. Saya akan menyarankan yang pertama, kenali minat dan potensi. Biasanya kan kalau di seminar-seminar lain kan biasanya dikenal minat dan bakat. Sementara saya orang yang tidak terlalu percaya sama bakat ya, karena mau sebakat apapun tanpa latihan yang keras, tanpa kerja keras, tanpa berlatih, kayaknya sih nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Jadi tetap harus diasah bakatnya menjadi potensi gitu. Nah, dari awal tuh mending kalau mau bikin sesuatu, terutama menjadi konten kreator, menurut saya kita harus kenali minat dan potensi kita. Biasanya kalau awal-awal ditanya apa minatnya, terus apa potensinya, pasti jomplang banget tuh.
kayak keinginannya jauh gitu, tapi potensinya kayak, oh nggak ada tuh, di mana tuh, tangan saya juga nggak ada. Kayak jauh gitu, timpangnya tuh jauh banget. Nah, caranya itu kan yang paling gampang adalah mendekatkan. Gimana caranya potensinya bisa dekat sama minatnya gitu. Apa yang kita mau sama apa yang kita mampu itu jaraknya nggak terlalu jauh. Caranya kan ada dua normalnya, turunin keinginannya atau naikin potensinya gitu. Atau cara yang ketiga selanjutnya itu adalah dengan eksplorasi diri. Eksplorasi diri itu bukan cuman kita mengeksplor potensi kita apa aja bisanya, tapi kita mengeksplor juga minat kita tuh sebenarnya apa aja sih. Jangan-jangan minat kita yang awal itu bukan minat utama kita gitu. Jangan-jangan minat ini tuh cuman keinginan sesaat aja, sebenarnya kita pengennya jadi ini, pengen jadi itu gitu. Misal kalau orang bikin konten YouTube gitu, pengennya kan kayak Raffi Ahmad gitu yang penontonnya banyak, pengen kayak Atta. Ada nggak yang pengen kayak Atta? Saya sih enggak ya. Atau kayak siapa ya, Ria Ricis gitu yang penontonnya banyak. Atau kayak Raditya Dika deh yang kaya ya, jelas tuh. Pengennya kan gitu pasti tinggi banget. Sementara kemampuan atau potensi dirinya itu nggak ada di mana-mana gitu. Belum bisa dikatakan layak untuk menjadi sosok seperti mereka. Kayak kita tim nggak punya, ide kreatif juga gitu-gitu aja. Passion kita juga bukan ngomong sendiri depan kamera asyap gitu kan, bukan gitu. Passion kita mungkin nggak siap-siap amat untuk ngomong asyap kan. Atau kita juga mungkin tidak sepengen itu bikin konten yang ngeprank-ngeprank orang, kita pengennya yang mengedukasi. Jadi untuk bisa seperti mereka, potensi kita pun kayaknya masih jauh. Makanya dideketin, potensinya di mana, minatnya di mana. Contohnya kayak saya dulu misalnya tujuannya menjadi stand up comedian itu pengen jadi juara suci Kompas TV. Sementara di awal-awal karir sebagai stand up comedian, boro-boro menjadi juara suci Kompas TV gitu untuk tampil di kafe penonton 20 orang, 15 orang aja tuh masih gugup, masih nggak tahu apa yang mau dibahas, disuruh tampil 3 menit, 1 menit udah nyinggung orang gitu. Disuruh tampil 5 menit, baru 3 menit udah lupa tadi apa ya, padahal baru 3 menit gitu. Gimana mau jadi juara suci tampil gitu aja jelek gitu. Jadi minatnya di mana, tapi pencapaiannya potensinya di mana. Sampai akhirnya saya berprogres dan berproses, sekarang bisa ngerasain sendiri yang namanya minat saya dengan potensi saya itu jadi kayak kebalik gitu. Kadang saya ngerasa potensi saya lebih besar dari minat saya. Jadi kadang saya ngerasa udah bisa ini, bisa itu, tapi malas ngambil kesempatannya gitu. Jadi kadang bisa bisa terbalik gitu dengan potensinya. Kayak misalnya di stand up, saya biasanya kalau tampil tuh selalu dibilang untuk roasting orang, ngatain orang. Sementara minat saya nggak ke sana gitu. Saya tuh nggak mau disuruh orang ngatain orang. Saya mau ngatain orangnya karena nggak disuruh gitu. Jadi kadang potensinya ada tapi minatnya nggak ada. Cuman yang paling penting ya dalam proses penjalanan gitu, menjalani menjadi konten kreator itu adalah berprogres. Berprogres tuh kita harus apa ya? Bukan cuman rutin ngejalanin, bukan konsisten ngejalanin, tapi kita juga harus tahu kurangnya di mana, lebihnya di mana, yang sesuai sama kita apa, yang kita nggak srek tapi kita maksain tuh yang mana gitu. Kita harus tahu dan kita berubah menjadi lebih baik dari setiap langkahnya gitu. Boleh next lagi? Keren juga ya saya ini ngomong gini ya. Kayak yang bener aja ini. Nah, setelah tadi saya kasih tahu apa aja yang udah saya bikin, tujuan saya apa, bikin itu, terus cara memulai saya gimana. Sekarang hambatannya nih, hambatan yang saya rasa sampai sekarang pun saya masih mengalami gitu. Yang pertama males, males tuh beneran penyakit semua orang kayaknya. Kayaknya bukan cuman orang yang baru ngerintis gitu, orang yang udah sukses juga pasti ada gitu rasa malesnya. Apalagi orang-orang yang mungkin baru pertama kali nyoba, terus kayak mau konsistennya susah banget. Cuman saya percaya sama omongannya Bapak Panji Pragiwaksono, dia tuh suka bilang gini, katanya kedisiplinan itu membebaskan. Itu satu-satunya omongan Panji yang saya suka, yang lainnya nggak terlalu.
Katanya tuh, kedisiplinan itu membebaskan. Artinya ketika kita dipaksa untuk disiplin melakukan sesuatu secara rutin, kadang awalnya tuh kita kayak sebel gitu. Masa sih tiap jam segini kita harus ngelakuin ini gitu. Tapi setelah dijalanin dan dibiasain, lama-lama kebiasaan itu bikin kita jadi terbebas lagi. Kayak misal contoh, saya stand up comedian, tugas saya adalah setiap hari harusnya bikin materi baru. Tapi kan males ya, apalagi nggak ada jobnya. Buat apa bikin materi nggak ada panggungnya? Masa dikumpulin aja gitu bikin buku 100 jokes lucu Ridwan Remin, kan enggak juga gitu, harus dipanggungin. Tapi kadang males gitu. Akhirnya ya mau nggak mau dilatih, dicoba, dibiasain setiap hari sekarang nulis 1 jokes. Apapun ditulis 1 jokes gitu. Yang penting hari itu udah nulis jokes. Meskipun saya percaya jokes yang bagus itu tetap bukan jokes yang dibikin-bikin, dipikirin banget, tapi jokes yang bagus itu selalu jokes yang tiba-tiba datang aja inspirasinya. Itu yang biasanya jadi jokes yang bagus buat saya. Tapi masalahnya ketika sesuatu inspirasi yang bagus itu datang ke kepala saya, kalau kepala saya lagi nggak siap, nggak akan jadi tuh materi bagusnya. Makanya setiap hari harus dibiasain bikin jokes supaya otak tuh terlatih terus. Jadi ketika inspirasi yang bagus, yang emas itu datang, otak saya siap ngolahnya dan tiba-tiba jadi bagus gitu. Dan dari rutinitas itu akhirnya saya jadi terbebas untuk apa ya? Untuk meluangkan waktu lebih banyak buat mikirin materi. Biasanya kalau nggak kayak gitu, seminggu tuh saya harus punya waktu kayak begadang semalaman untuk nulis materi 5 menit. Ngumpulin temen, jajan di kafe, ngabisin uang, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngurangin tidur, cuma buat bikin materi 5 menit. Sekarang gara-gara setiap hari nulis jokes, ketika butuh jokes itu untuk dibawain di panggung, nggak perlu begadang lagi, tinggal buka handphone, mana catatannya, coba gabungin dikit-dikit, paling sejam 2 jam juga jadi gitu 5 menit. Jadi kedisiplinan itu beneran bisa membebaskan. Nah, hambatan yang kedua yang saya rasa ketika saya ngebuat konten di luar stand up comedy, di sosial media manapun gitu adalah gampang nyerah biasanya. Apalagi kalau bikin kontennya baru, terus ngerasa kita tuh udah effort banget untuk bikin ini, tapi kok yang nonton cuma 100 ya? Kayak misalnya teman-teman saya yang suka ini yang tutorial make up di Instagram tuh kadang sedih loh ngelihatnya. Udah dandan berjam-jam gitu, udah cantik banget kayaknya gitu. Tapi diposting ke Instagram yang like cuma 30 gitu. Itu juga satunya dia, berarti kan cuma 29 orang itu yang percaya dia cantik. Kadang sedih gitu. Nah biasanya di awal-awal berkarya tuh kayak gitu-gitu memang tantangan banget buat kita. Gimana caranya kita tetap mau bikin meskipun kita tahu hasilnya tuh tidak sesuai ekspektasi kita. Cuman ya itulah orang yang gak gampang nyerah, orang yang terus aja berproses dan berprogres itu yang lama-lama bakal jadi. Karena banyak juga contoh-contohnya gitu. Kalau di memes kan suka ada tuh orang gali-gali tanah, terus ada yang baru berapa jauh udah nyerah, padahal di depannya ada berlian banyak gitu. Nah yang gitu-gitu tuh beneran terjadi gitu. Karena banyak juga teman-teman yang bikin konten dari kapan, tahu terkenalnya baru kapan gitu. Kayak Bintang Emon bikin konten monolog viral gara-gara ngomongin corona, itu setelah dia bikin berapa banyak konten kayak gitu yang nggak dilihat sama orang. Gitu. Padahal kalau secara lucu-lucuan mungkin yang dia bikin pertama kali, kedua kali itu jauh lebih lucu dari yang rame itu. Tapi momen nggak ada yang tahu gitu ya. Udah bikin aja terus. Siapa tahu ketika dengan kita konsisten bikin, berproses, berprogres, tanpa nyerah, kita bisa ketemu momennya ada orang yang suka banget sama karya kita, cocok banget sama konten yang kita bikin, dan dia suka dan akhirnya menjadi loyal dan kitanya jadi dapat sesuatu apresiasi yang lebih gitu. Yang ketiga hambatannya adalah rasa yang cuma ikut-ikutan. Ini juga biasanya rame banget gitu kalau sekarang lagi ngebahas apa, bikin apa di TikTok, ikutan gitu. Di Instagram lagi ada konten yang kanan kiri, kanannya Aureli, kirinya mamang-mamang siapa gitu nih.
kayak ikutan posting gitu. Tapi kan tidak semuanya viral kan, tidak semuanya lucu, tidak semuanya bagus gitu. Yang goyang pinggul di TikTok gitu, semua artis goyang pinggul gitu. Kadang juga ada yang ngerasa kayak kok pinggulnya lebih bagus ya ini, padahal pinggul kita kan sama gitu. Nah biasanya penyakitnya ketika cuma ikut-ikutan doang, jadi nggak punya jati diri dari konten yang kita bikin. Kita bikin konten ini buat apa sih sebenarnya? Gitu. Kalau buat rame-ramean doang mah, buat apa gitu? Udah banyak yang bikin juga. Gitu. Kita cuma nyampahin sosial media doang. Gitu. Harus punya motivasi lain gitu selain ikut-ikutan orang. Apalagi sih yang pengen dilakuin gitu atau dicapai, kayak misalnya saya bikin podcast, tujuannya awalnya memang cuman pengen ikut-ikutan teman-teman yang lain bikin podcast, ya udah saya bikin podcast. Tapi setelah nyobain saya timbul kebutuhan lain, yaitu untuk belajar ngomong, untuk belajar ngedit, untuk belajar berdialog dengan orang lain, ngobrol setengah jam, 1 jam, bawain acara, ngulik orang, sampai akhirnya ilmu itu kepake ketika saya bikin konten talk show di YouTube gitu. Jadi udah nggak kaku lagi kalau nanya orang jawabannya cuman iya, enggak, oke, bye gitu. Bisa gitu ngehandle-nya. Kalau dulu kan kayak panik aja gitu. Jadi ngobrol sama orang, PDKT sama orang, mau lobby-lobby orang juga jadi lebih lancar karena kita udah terbiasa belajar gitu. Nah yang keempat halangannya adalah nggak mau belajar. Nggak mau belajar ini maksudnya ketika kita udah tahu karya kita tuh kayak mentok aja gitu. Kita bikin tapi nggak tahu lagi mau apa yang dilakuin supaya karya ini jadi lebih baik. Nah biasanya penyakitnya adalah karena nggak mau belajar, nggak mau meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran lebih untuk bikin si kontennya jadi lebih baik lagi. Misal bikin konten video, kita udah tahu ini video tuh visualnya kok biasa aja ya gitu. Gimana ya biar visualnya ini nggak terlalu monoton, nggak cuma master doang nih. Gimana biar ada cover-covernya? Ya udah belajar ngedit gitu, belajar nge-cut, belajar nge-zoom, belajar bikin angle, atau dari segi ngomongnya kita harus tahu kapan kita ngomong harus ngedeket ke kamera, ngejauh ke kamera gitu. Atau juga mungkin secara audio, dari audionya kita, duh dari kemarin suaranya kecil banget nih, gimana ya biar lebih baik? Ya udah belajar gitu, belajar ngedit audio gimana biar bisa gede, atau belajar untuk menentukan tempat yang bagus untuk bikin konten tuh di mana sih gitu. Kalau di kamar mandi terasa lebih bising gara-gara ada sanyo, ya pindah ke kamar tidur gitu. Jangan pindah ke tempat yang lebih berisik gitu. Jadi kita belajar juga. Dan selanjutnya hambatannya adalah nggak pandai lihat peluang. Ini mungkin kalau udah bikin kontennya banyak gitu, bikin kontennya sering, menurut saya baru hambatan ini tuh kerasa gitu. Kayak kita nggak bisa ngelihat peluang. Kayak misalnya saya udah bikin konten sketsa di YouTube, ada berapa episode ya, pilot 6, ininya 6, ya 10 lebih lah, 10 skrip udah pernah saya bikin. Tapi ada peluang-peluang yang akhirnya nggak saya lihat. Kayak misal saya ditawarin sama OTT untuk bikin eh, series dengan konsep yang jauh lebih serius, dengan pendanaan yang lebih serius, dengan budget produksi yang lumayan gitu. Peluang itu akhirnya sia-sia aja gitu. Sebenarnya kalau diambil mungkin yang tadinya proses belajar bisa jadi proses yang profesional, sama seperti saya stand up, sama seperti saya bikin podcast gitu. Cuma alasannya karena saya ngerasa sadar diri aja gitu. Kemampuan saya dalam manajemen waktu, tenaga, pikiran tuh nggak segitunya bisa menghandle semua hal gitu. Apalagi hal-hal baru. Jadi nggak semuanya bisa saya ambil. Tapi kalau untuk orang-orang yang punya energinya lebih, mungkin juga belum punya kesibukan-kesibukan yang berarti banget gitu. Nah peluang ini sayang banget kalau sampai nggak dilihat, apalagi sampai nggak diambil gitu. Dan terakhir hambatannya adalah ngerasa cepet puas. Kayak saya nih sekarang dapat 100.000 subscriber udah puas aja rasanya. Kayak hidup udah jadi lebih baik gitu. Kayak aduh apalagi ya dalam hidup ini yang perlu saya capai gitu. Piala udah banyak, lomba ngaji, lomba stand up, silver play button, apalagi saya butuh.
kayaknya nggak ada gitu. Nah itu tuh penyakit juga, ngerasa cepet puas bikin kita jadi nggak berkembang. Berhenti untuk explore, berhenti untuk mencari tahu potensi kita tuh sekarang, potensi saya tuh sekarang udah ada apa sih? Selain saya stand up comedian, selain saya podcaster, selain saya bisa bikin skrip sketsa, saya tuh bisa apa lagi sih gitu. Oh saya bisa acting ya, kenapa nggak didalemin aja nih acting, eh, bikin apa ya, bikin portfolio kalau saya tuh bisa acting yang bukan cuman jadi diri sendiri, tapi jadi peran yang memang dipersiapkan dalam sebuah adegan gitu. Terus nyari tahu juga minat saya tuh sekarang udah ada apa aja ya. Kalau dulu kan minat saya cuman pengen jadi juara Suci 7 Kompas TV nih, kan udah gitu. Terus saya juga minatnya pengen punya mobil, udah dikasih gitu sama Kompas TV, terima kasih. Terus saya misalnya pengen punya akun sosial media yang ada checklistnya. Oh udah, ternyata dapet gitu di Instagram. Di YouTube juga udah ada checklistnya. Apalagi ya minatnya ya. Oh pengen punya rumah nih kayak Raditya Dika, kayaknya oke nih gitu. Akhirnya timbul nih kebutuhan baru. Oh targetnya sekarang pengen punya rumah kayak Raditya Dika, biar bisa mindahin AC Mall ke rumah. Gimana nih caranya? Apa saya ngepet ya? Gimana coba biar bisa mindahin AC Mall ke rumah gitu. Berarti kan harus di-upgrade lagi potensi dirinya kalau minatnya udah tinggi banget gitu. Nah Raditya Dika tuh apa sih? Oh dia tuh pemain film, oh dia tuh penulis skenario, oh dia tuh sutradara, oh dia tuh YouTuber dengan konten terbanyak mungkin sampai saat ini gitu. Gimana cara ngejarnya? Ya udah belajar satu demi satu dikejar gitu. Mudah-mudahan ya meskipun nggak dapet kayak Raditya Dika rumahnya, ya minimal istrinya lah gitu. Jadi nggak beda jauh kan. Oke, next. Slide terakhir nih dari saya. Jadi buat teman-teman yang mau memulai untuk bikin konten, menjadi konten kreator, mungkin yang saya jelasin sedikit ya manfaatnya ya, tapi karena emang kalau misalnya seminar gini, kita mau bertukar ilmu tuh paling enak dengan tanya jawab sebenarnya. Jadi kan kita tahu kebutuhannya apa gitu. Karena kalau cuma disuruh ngejelasin nih, mau seharian saya jelasin gimana bikin konten yang baik dan menarik pun, pasti akan ada momen-momen kayaknya saya tidak butuh ilmu yang ini deh gitu. Kayaknya bukan ini hambatan hidup saya gitu. Bisa dikasih tahu, oh kalau mau bikin konten itu harus punya alat-alat kamera. Kayaknya ini bukan masalah deh, saya punya uang gitu. Jadi kan kita nggak tahu ya masalah orang, terus keingintahuan orang terhadap ilmu itu apa. Makanya yang paling penting sebenarnya ketika tanya jawab. Makanya nanti tanyanya yang sesuai sama minat dan potensinya gitu. Dan terakhir aja dari saya, kalau mau bikin konten, bikin dulu, bikin lagi, bikin terus gitu. Kalau hasilnya jelek, terus bikin sampai bagus. Kalau nggak ada yang lihat, ya slide-nya diganti kan, saya nggak hafal. Nah gitu dong. Kalau nggak ada yang lihat, bikin terus sampai ada yang merhatiin. Kalau nggak diapresiasi, bikin terus sampai diakui. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali lagi ke Zelda dan Nisa. Untuk materinya menarik banget ya teman-teman dan juga anak-anak. Nah, dari tadi yang menarik dari Karen ini yang aku notice adalah Karen itu adalah tipikal yang kayak mungkin belajar sambil melakukan gitu ya, learning by doing. Jadi kayak belajar itu ya sambil mencoba hal-hal yang dia suka dan dia pengen coba gitu kan. Iya, benar-benar. Tadi materi yang Karen kasih ya, experience-nya dari Karen sendiri gitu ya. Mungkin selama dulu waktu ikut suci, betul. Ketika buat konten di YouTube juga. Banyak banget ada streaming, ada vlog, ada podcast gitu. Tahu juga pokoknya tadi banyak banget sampai kita berdua aja lupa. Betul gitu ya. Dan tadi yang di highlight juga sama Karina tadi ada untuk kita bisa mengenali minat dan juga potensinya kita. Jadi harus seimbang antara minat dan potensi, jangan ini seperti gitu. Nah itu juga aku notice yang itu. Terus kayak menarik banget ya buku materi dari Karen ini, kayak ternyata aku kayak benar-benar kalau hambatan itu dan tantangan itu nggak cuma yang baru merintis, buat yang baru merintis, tapi bahkan yang emang udah konsisten buat bikin konten gitu ya, tetap punya hambatan dan tantangannya sendiri. Betul banget. Dan ketika kita ingin menjadi konten creator, Ini udah masuk lagi nggak? bikin terus bikin lagi
Kebalik kayak gitu ya. Kayaknya kebalik, tapi kurang lebih kayak gitu ya tadi. Oke, terus bikin gitu ya. Pokoknya janganlah jangan benar. Nah, selanjutnya nih karena kita udah denger materi dari dua pembicara keren kita, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu nih sama teman-teman. Karena kita lagi gue kayak udah banyak banget pertanyaan buat Karena maupun Kak Abdur. Ya. Sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang mungkin masih mau nulis pertanyaan, mau nanya, bisa langsung tulis di kolom chat sekarang dengan hormat nama, skrip jurusan, universitas, dan juga pertanyaannya apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita sekarang langsung masuk ke sesi tanya jawabnya. Ya. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV. Mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Oke, kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Dan dari tadi sambil dengerin materi, aku juga nyimak beberapa pertanyaan yang aku rasa menarik sih untuk ditanya secara langsung sama dua narasumber kita hari ini. Dan salah satu yang menarik tadi aku udah lihat pertanyaan dari Berta Virginia nih, dari mahasiswa dari UAJY. Oke, karena pertanyaan menarik, aku bakal mempersilakan buat Berta untuk segera on cam dan juga on mic langsung berinteraksi sama dua narasumber kita. Silakan Berta. Halo, terima kasih atas kesempatannya ya Kak. Selamat siang Kak Abdur dan juga Kak Remin. Ini kontennya apa? Pemaparan yang sangat menarik. Ada beberapa poin yang aku tangkap dari pemaparan kakak berdua. Satunya dari Kak Remin, kalau kita tuh harus kreatif, out of the box, dan juga konsisten. Nah, yang pengen aku tanyakan adalah gimana sih sebagai konten kreator ya, kita tuh bisa tetap berpikir mendapatkan konten-konten yang kreatif dan out of the box dan membedakan kita dengan konten kreator lainnya. Karena kan di dunia digital saat ini kita tuh bersaing dengan banyak orang gitu kan. Dan ini mungkin pertanyaan untuk berdua juga sih, gimana cara menjaga konsisten. Dan aku sedikit nambahin pertanyaan lagi ya, karena tadi yang disampaikan oleh Kak Remi juga menarik bahwa kita tuh harus mengenali minat dan juga potensi kita. Nah, ini lekat banget kalau ngomongin tentang passion. Nah, gimana sih cerita awal Kak Remi ya untuk menemukan passion itu yang kata orang tuh susah banget dicari gitu. Demikian pertanyaan aku. Terima kasih. Dengan passion. Kita Oke, langsung aja nih jawab nih narasumber kita ya. Iya, ini juga Kak Abdur. Unmute dulu. Deg-degan nih biasanya nanya. Sekarang jadi ditanya gitu. Tadi Berta, makasih banyak pertanyaan. Ini bagus banget pertanyaan. Gimana caranya bisa tetap kreatif, out of the box, dan konsisten. Sebenarnya ini hal yang paling susah sih untuk dilakukan. Karena kalau untuk kreatif itu, biasa kalau memang kreatif itu, kalau pengalaman saya sih, itu nggak bisa dipaksain. Kadang itu muncul aja. Tapi ketika itu muncul, ya mungkin tadi kayak strateginya Mas Remi dicatat dulu, diituin dulu, tapi nanti kalau seandainya udah cukup gitu kan, nanti bisa dituangkan lagi ke dalam bentuk yang lainnya. Nah, terus ide-idenya dikumpulin dulu gitu kan. Tapi biasanya juga kreatif dan out of the box itu biasanya muncul kalau kalau kita risetnya banyak. Jadi misalnya riset tentang A, B, C, D gitu kan. Kira-kira ini kalau gue bikin kayak gini, gue mengambil dengan metodenya ini, dengan cara A, tapi materinya ini, kalau gue gabungin, ini kayak menarik deh, gitu kan. Misalkan kayak gitu. Terus misalnya tadi, beberapa, kemarin kan, kalau di media itu, seperti contohnya, kemarin itu kan ada masyarakat yang, ini
SOP-nya pernyataannya dipotong-potong nih gitu kan. Jadi media ada kesan untuk memotong-motong jawaban narsum, kemudian ada terkesan untuk mempelintirkan gitu. Nah, gimana ya caranya gue bisa mengatasi solusi ini ya gitu. Nah, terus waktu itu muncullah ide, ya udahlah mendingan gue bikin yang full aja deh gitu. Jadi seluruh jawaban narsum itu dikelontorin di sana, sembari kita juga membuat angle-angle lain gitu. Jadi itu menjadi solusi bagi orang-orang yang pengen, oh ini ternyata dia jawabnya gini loh, oh ini loh jawaban dia dari awal sampai akhir gitu kan. Nah itu kan hal-hal yang belum pernah dilakukan gitu. Jadi gampangnya kalau untuk ngasih mencari hal-hal yang belum pernah dilakukan orang, ya mungkin dengan kita melihat apa yang sudah banyak dilakukan orang, nanti akan ketahuan, oh ternyata ini belum banyak dilakukan nih gitu kan. Dan terakhir, be konsisten, itu susah banget. Saya pun sekarang juga masih susah untuk konsisten, susah banget, benar banget yang dibilang sama Mas Rimin tadi, meskipun sudah 7 tahun bekerja di dunia jurnalistik, content creating gitu kan, susah banget. Tapi dengan kita membagi target, misal kita bagi target per hari, sekarang kita ngerjain ini, besok harus ngerjain ini, jadi maksudnya kita bikin target harian, target mingguan, atau target apa gitu. Jadi pekerjaan yang gede itu target yang besar itu dibagi per hari, dibagi dikit-dikit, nanti lama-lama, oh ternyata gue udah sampai di sini nih, ternyata gue udah sampai, oh ternyata udah banyak nih yang gue lakuin nih gitu kan. Jadi itu dari beberapa hal yang pernah gue alami sih seperti itu. Jadi dengan membagi target yang besar dibagi kecil-kecil, dilakukan setiap hari gitu kan, dipaksain kalau lagi nggak mood ya mungkin oke istirahat sebentar, tapi habis itu dilakuin lagi sampai targetnya kelar gitu. Itu aja sih. Mungkin Mas Remin kayaknya banyak nih ide-idenya nih. Apa tadi? Gimana caranya supaya punya pemikiran out of the box ya? Ya, yang pertama ya kita harus tahu boxnya tuh segede apa sih gitu. Makanya kan kita bisa tahu luarnya di mana gitu. Jangan-jangan kita aja nggak tahu kotaknya seluas apa gitu. Jadinya ya bikin sama dengan umum dulu tuh untuk belajar nggak apa-apa gitu, ngikutin orang, terus nyesuain sama selera pasar yang rame diminati itu nggak apa-apa banget. Biar kita tahu juga batasannya, oh segini ya kalau pengen nyampah tapi tetap elegan tuh gini ya, kalau mau bikin konten jelek tapi ada yang nonton tuh gini ya gitu. Tahu batasannya, habis itu baru explore biar lebih bisa keluar gitu. Tapi tadi pertanyaannya buat saya bukan ini kayaknya. Pertanyaannya apa tadi buat saya? Saking bagusnya saya lupa nih. Kayaknya passion itu gimana ditemuinnya? Oh, passion itu ke butik. Cari passion. Apa minat dan potensi Passion, Mas. Ya kesukaan ya gitu untuk ditemuinnya gimana. Sebenarnya seiring dengan bertambahnya umur, pengalaman, semua tuh pasti berubah. Kayak cita-cita aja dari kecil sampai sekarang berapa kali kita ganti cita-cita gitu. Kayak tadi sempat disinggung, jarang ada orang yang sekarang mau jadi astronot, mau jadi dokter, maunya YouTuber, maunya jadi artis gitu. Padahal ya mungkin masih ada aja gitu orang-orang yang baru SD, masih TK, kepengen jadi polisi itu masih ada pasti. Makanya kan masih pada pakai baju polisi mereka. Mereka nggak tahu aja kalau udah gede polisi nggak disukai ya. Kecil aja lucu baju. Mereka nggak tahu baju polisi sama kayak satpam sekarang kan. Iya jadinya tuh secara minat dan potensi ya sesuai umur gitu. Gimana cara kita ketemunya, gimana cara kita dapetnya. Ya mulai di ini aja, di list aja. Kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa. Ini tuh waktu kelas dulu di Suci 7 Kompas TV kan sempat ada mentoring. Salah satu pengenalan diri supaya kita bisa membentuk personal branding, yaitu kita harus kenal diri kita itu seperti apa. Jadi sebelum kita memperkenalkan diri kita ke orang lain, kita harus tahu dulu nih, kita tuh kayak gimana sih?
Makanya di-list tuh semua yang kita suka, semua yang nggak kita suka di-list. Supaya kita akhirnya bisa mengelompokkan, oh ternyata kita tuh gini ya orangnya. Dari mulai musik kesukaannya apa, tim sepak bola kesukaannya apa, genre filmnya apa yang disuka, terus yang nggak disuka tuh perlakuan orang seperti apa, itu akhirnya bisa memberikan kita kisi-kisi bahwa oh ternyata kita tuh minatnya ke sini, oh kita tuh eh, seleranya ke sini gitu. Jadi gimana caranya nyari tahu? Ya kenalan sama diri sendiri gitu. Sekarang kan udah berapa nih umurnya? Udah belasan tahun lah ya. Minimal mah udah tahu lah kita sukanya sama cowok yang kayak gimana, sukanya sama cewek yang kayak gimana gitu. Temenan sama orang yang kayak gimana, nonton hiburannya yang bisa bikin bikin kita happy itu apa. Atau kalau misalnya kita lagi frustasi, kita baru bisa ketawa tuh kalau denger jokes kayak gimana gitu. Nah mulai di list, dicari tahu, akhirnya nanti lama-lama kita jadi tahu sendiri, oh ternyata kita tuh orangnya gini, sukanya gini, bisanya juga gini, gitu. Oke. Makasih buat Dr. Emin yang sudah menjawab pertanyaannya. Iya, betul banget. Lanjut pertanyaan yang satu lagi. Ada pertanyaan dari Aulia Jovia. Aulia udah dulu jadi Mungkin buat Aulia langsung aja nih on-cam dan on-mic ya, biar langsung ngobrol sama Kak Abdi dan juga Kak Emin. Bos, dari situ bisa nggak? Ini gue lagi on air. Caranya ya, klik kanan. Titik 3. Oke, apakah suara saya terdengar? Dengar, mantap. Oke, oke. Selamat pagi, selamat siang untuk Kak Abdur sama Kak Remin. Izin bertanya, kan kalau banyak tuh sekarang pada pengen memulai untuk membuat konten entah di semua platform gitu. Cuman untuk kadang kita masih ragu nih orang-orang yang kita sasar tuh bakal suka nggak sama konten kita. Nah kalau di stand up comedy itu kan ada yang namanya open mic. Nah open mic itu kan bisa jadi tempat di mana kita nyobain materi yang kita tulis itu bakal lucu atau enggak. Nah untuk di konten di bidang konten digital ini ada nggak sih proses yang setipul kayak kita nampil di open mic kayak gitu untuk bisa kita tahu seberapa tingkat keberhasilan konten yang kita buat untuk disukai sama masyarakat. Terima kasih. Langsung aja dijawab sama Kak Remin dulu mungkin atau Kak Abdi boleh. Gantian kali Kayaknya ya. pertanyaan buat Kak Remin deh kayaknya ini. Gimana mencari tempat ya untuk ngetes pasarnya suka apa enggak gitu. Ya, tadi sih ada ini sih, ada diksi yang sangat menarik sekali. Gimana biar penonton yang disasar, kenapa penonton disasar? Disosor dong. Ya, jadi maaf ya emang suka gitu. Kalau nggak bercanda tuh suka aneh gitu kalau terlalu serius-serius ya. Di KPAI aja kalau serius-serius. Di sini kita santai ya. Jadi gimana caranya tempat ngetes? Kalau stand up ada tempat open mic di mana kita berlatih untuk ngetes materinya cocok atau enggak. Kalau konten kreator ngetesnya di mana? Ya di media kita. Sebenarnya kalau sekarang itu nggak ada lagi apa ya beda antara ini kita lagi latihan, lagi trial and error gitu atau emang beneran mau kita publish tuh kayak udah tipis banget bedanya. Jadi kalau baru mau mulai sih lempar aja gitu. Kita punya medianya apa ya udah kasih aja langsung. Kalau nggak disuka ya udah bikin lagi gitu, explore lagi dirinya. Kalau misalnya masih belum suka ya udah dicari tahu lagi bisa dikembangin kayak gimana nih konten kita gitu. Atau dari kalau saya kan konsepnya bikin konten itu untuk belajar ya. Jadi nggak terlalu mikirin jumlah pendengar atau jumlah penonton tuh nggak terlalu mikirin.
Meskipun kadang kepikiran gitu, tapi nggak dipikirin sebenarnya. Kalau dikit kepikiran tapi. Atau yang komen dikit gitu, kadang kepikiran kok yang komen dikit banget ya, padahal apa susahnya sih tinggal komen mantap bang gitu. Kan kayaknya nggak susah ya, kenapa sih orang-orang ini pada pelit banget gitu. Tapi, tapi karena tujuannya untuk belajar, saya selalu mencari nilai-nilai progresnya dari konten yang saya bikin. Misal bikin podcast, hari pertama, episode pertama podcast yang dengerin udah 1.000 orang gitu. Dalam waktu sehari tuh udah 1.000 yang denger. Pas minggu depannya bikin konten lagi yang denger tuh cuma 500. Secara kualitas hasil audiensnya turun gitu. Tapi saya nyari progresnya apa nih di konten kedua ini. Oh ternyata durasi produksinya yang lebih cepat dari yang pertama. Misalnya yang pertama saya bikin podcast tuh ngabisin waktu 2 jam untuk ngetek 30 menit. Banyak diulangnya, banyak diemnya, banyak salahnya. Terus ngeditnya juga harus 2 jam karena nggak punya template-nya, nggak ngerti gimana apa yang mau disesuaiin nih dari suara yang pas-pasan ini gitu. Nah di episode yang kedua ternyata lebih ringkes, ngobrol, bikin podcast setengah jam untuk setengah jam tuh oke gitu, one take oke, selesai. Ngedit cuman masukin bumper depan sama bumper belakang doang, nggak perlu banyak yang diedit, udah selesai gitu. Jadi meskipun secara jumlah penontonnya tidak lebih baik dari yang pertama, tapi dari segi produksinya ternyata sekarang udah bisa lebih cepet nih gitu. Jadi harus selalu mikirin progres atau kemajuan apa yang udah kita ciptain di konten kita yang selanjutnya. Karena kalau cuma nyari kurangnya doang, itu bukan tugas kita, itu tugas netizen yang lain untuk mencari kekurangan kita. Kita mah tugasnya untuk memuji-muji diri sendiri aja. Oh udah bisa gini ya saya sekarang ya, keren-keren saya, gitu. Udah, dari saya gitu aja Mas Abdur. Gila itu keren banget ya penjelasan dari Mas Remin. Ya lakuin dulu aja gitu kan. Saya tadi setuju banget sama yang dibilang Mas Remin tadi. Ya udah lakuin dulu aja. Kalau kita nggak lakuin sekarang ya lu mau lakuin kapan lagi gitu kan. Misalnya dari apa yang kita lakukan, misal kita posting sebuah video, nah kita nanti kan akan dapat feedback-nya. Oh, ternyata views-nya kecil nih, kenapa sih kecil gitu kan? Atau mungkin karena keyword-nya kurang gitu kan? Atau mungkin karena memang isunya emang lagi nggak naik, atau mungkin karena memang kitanya mungkin kurang materi kita mungkin kurang menarik gitu kan? Nah, sebenarnya itu bisa jadi evaluasi gitu kan. Jadi bikin dulu gitu kan. Oh, ketika ada yang kurang, oh kurangnya di sini. Oh, kita evaluasi. Oke, next kita bikin yang lebih baik lagi. Terus ada lagi kurangnya. Oke, ya udah kita belajar lagi, belajar. Jadi kayak learning by doing aja gitu kan. Jadi kalau saya sih mengibaratkannya ya, bikin konten itu sama kayak jualan. Jadi kayak sekarang kita jualan nih gitu kan, jualan produknya ini. Ini dimakan ya sama orang ya. Gimana kita tahu ini dimakan atau enggak sama orang kalau kita aja belum pernah nyajiin produknya gitu kan. Jadi ya sebaiknya jajin dulu produknya, di-upload dulu, dibikin dulu kontennya, nanti kan ada feedback dari entah itu komen atau misalnya kalau nggak ada yang komen ya mungkin bisa di review lagi. Oh ini kurangnya di mana ya? Atau apakah keyword-nya udah benar? Atau judulnya mungkin udah benar apa belum gitu kan. Terus aspek-aspek lainnya, hashtag-nya apakah sudah sesuai gitu kan. Nah selain itu menariknya adalah di digital ini jejak digital itu ada ya. Jadi kita upload video ataupun juga konten ke media sosial, itu kontennya bisa stay. Jadi orang bisa nonton kapan aja. Atau mungkin kontennya ini lagi belum trending nih, lagi belum naik nih. Jadi mungkin bisa aja ditonton sama orang setahun atau 2 tahun kemudian gitu kan. Nah, saya pernah punya teman gitu kan yang kemarin waktu itu dia punya dia punya akun YouTube gitu kan. Dia upload tentang ada pesawat yang landing gitu kan. Nah, terus awal-awal dia upload itu nggak terlalu banyak, tapi ketika ada peristiwa yang berkaitan dengan pesawat tersebut, wah itu videonya naik banget dan itu ada momennya dia jadi channelnya jadi gede banget gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bikin konten itu sama kayak kita nimbun
barang jualan kita, oh ini jualan kita nih, kita timbun, kita perbanyak. Kalau di etalasenya itu udah banyak banget, udah banyak pilihannya, ada A, B, C, D yang dimau sama semua orang itu banyak gitu kan, ya orang pasti akan berkunjung lagi gitu kan. Mungkin itu dari saya. Oke. Oke. Terima kasih buat Kak Rena dan juga Kak Abdul dengan jawabannya yang seperti biasa luar biasa sekali. Semoga terjawab ya buat jadi dia jangan cepat-cepat dan terus saja belajar cari kesempatan baru gitu ya. Betul banget. Tadi jawaban dari Kak Rena dan juga Kak Abdul dan juga teman-teman dari Jogja tadi sekaligus menjadi akhir dari sesi Q&A kita. Banyak jenis di kolom chat pertanyaannya, tapi saya nggak waktu kita terbatas nih. Betul. Tapi sebelum rangkaian kelas kita yang seru, aku sama Anissa mau nyampein beberapa info buat teman-teman. Yang pertama, jangan kemana-mana karena sejam lagi, kurang lebih sejam lagi ya. Satu itu akan ada lain yang nggak kalah seru pastinya, yaitu kelas di Aiman atau di Henderson Aiman. Di situ kita bisa belajar tentang jurnalistik dan gimana sih proses produksi program Aiman Kompas TV, yang pastinya mendatangkan Mas Aiman yang langsung dan juga tim Aiman. Jadi buat teman-teman yang udah registrasi di kampus TV bisa langsung masuk linknya. Oke, jadi kita habis ini langsung ke kelas BTS. Kita juga mau nonton ya. Yaitu untuk pendaftaran dan juga submission kompetisi Anchorman, fotografi dan juga desain iklan kreatif sampai tanggal 30 Juni ya teman-teman. Kapan itu 30 Juni? Besok. Wow, besok banget nih ternyata ya tanggal 30 Juni. Jadi buat teman-teman yang mungkin emang deadlineer ya. Iya, bisa langsung ya. Buat kalian yang kompetisinya gitu ya. Lalu mungkin bisa dibuka nih teman-teman kolom chatnya. Jadi itu bakal ada evaluasi yang bisa isi. Betul. Dan supaya kampus kompetisi berikutnya bisa lebih baik lagi. Jadi langsung diklik tuh linknya. Langsung cek komen kita. Dan untuk informasi tentang kalian pengen tahu nih kegiatan di kampus Kompas TV, terus kayak kira-kira universitas mana sih selanjutnya yang bakal dikunjungin dan diajak bersama sama kampus Kompas TV, bisa langsung kalian cek di kampus.kompas.tv dan pastinya pantengin terus sosial media Kompas TV. Dan jangan khawatir, jangan sedih kalau misal kampus kalian belum jadi kerjasama atau dikunjungi bulan ini ataupun bulan berikutnya, karena kayak gini Habis ini bumper terus thumbnail itu. Betul banget. Tersebut maka bakal juga telah menantang kita pada hari ini. Sendiri lagi ya udah apa. Dan terima kasih buat Abdul dan juga Kak Rani dan juga teman-teman yang udah berpartisipasi dalam acara kelas kita pada hari ini ya. Dan terima kasih juga buat AJY. Semoga hasil yang bisa kita dapatkan hari ini bisa berguna ya di masa depan ya. Betul. Nah, saya sudah pamit. Saya pamit. Sampai jumpa di kampus Kompas TV bulan depan. Dadah. Dadah, makasih semuanya. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv.